Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ramadan dengan NIM 2065001. Di sini saya akan menjelaskan manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek. Lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau tulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Di sini prosesnya, yaitu menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan, meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal, dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui, dan membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Kemudian memformalkan penerimaan lingkup proyek, mengendalikan perubahan lingkup proyek. Di sini ada perencanaan lingkup, yaitu merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat ABS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Di sini ada contohnya, contoh Project Carter. Di sini contohnya juga, di sini ada tanda tangan. Kemudian definisinya adalah untuk meminta perubahan yang disetujui dan menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Dan seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Di sini ada penetapannya untuk yang lebih jauh. Kemudian kita membuat work breakdown struktur atau disingkat WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. Kemudian WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Kemudian ada dekomposisi, merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Di sini ada contoh WBS internet, disusun berdasarkan produk. Ada internet di atas, kemudian ada website design, kemudian homepage design, sampai sales. Di sini ada beberapa level, dari level 1, level 2, dan level 3. Di sini ada konsepnya, yaitu adalah evaluate current system dan define requirements, terbagi menjadi 4, yaitu define user requirements, define content, define system, dan define server. Kemudian ada define specific functionality, define risk and risk management approach, dan develop project plan. Kemudian ada brief web development team, website design, website development, rollout, dan support. Sini ada contohnya WBS internet, Ethernet, dan Gantt dalam proyek 2000. Ini menggunakan Microsoft Project. Kemudian ada pendekatannya, yaitu seperti beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Kemudian ada pendekatan analogi, yaitu meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Kemudian ada pendekatan top down, dengan item terbesar dari proyek dan pecahan. Kemudian ada pendekatan bottom up, mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Kemudian ada pendekatan mind mapping, yaitu menulis tugas di format non-linear, bercabang, dan kemudian membuat struktur WBS. Di sini ada contoh pendekatan mind mapping. Di sini active project, ada install, web server, dan ada perform physical inventory. Hasil WBS dan diimplementasikan seperti diagram. Di sini ada pustaka WBS dan scope baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci, sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya diperlukan. Kemudian ada pustaka WBS, merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS. Kemudian lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya serta pustaka WBS membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Ada verifikasi, sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek, atau bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek IT yang sengsara karena scope creep atau verifikasi lingkup yang buruk.
kita akan sini ada pengendalian lingkup, yaitu melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Ada 3 sasaran, yaitu mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan produser yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Kemudian ada mengelola perubahan ketika terjadi. Variance adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkumannya yaitu manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Kemudian ada 5 proses utama yaitu mencakup adalah perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, dan pengendalian lingkup. Terima kasih.